Hai guys, kembali lagi di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana Tanjiro yang membuka buku peninggalan leluhur pengguna nafas api terdahulu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 69 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 69 ini, Tanjiro dan Senjuro dibuat terkejut melihat isi dari buku peninggalan pengguna nafas api terdahulu. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tuan Rengoku yang duduk sendirian menunduk di dekat teras samping rumahnya. Setelah itu, scene berpindah ke Tanjiro dan Senjuro. Mereka berdua sangat terkejut melihat isi dari buku peninggalan para leluhur nafas api. Isinya sudah dirobek-robek, bahkan tulisan yang tertera sampai hampir tidak bisa dibaca oleh mereka berdua. Tanjiro bertanya kepada Senjuro, apakah dari awal buku peninggalan leluhur sudah dalam keadaan seperti itu? Namun Senjuro menjawab, jika sebelumnya buku tersebut tidak seperti sekarang ini. Buku catatan generasi pilar api harusnya disimpan dengan baik. Senjuro merasa jika yang merobek isi dari buku tersebut adalah ayahnya sendiri. Setelah itu, Senjuro meminta maaf kepada Tanjiro karena sudah mengecewakannya dan tidak bisa membantu memberikan informasi atau petunjuk apapun. Namun Tanjiro berkata untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurut Senjuro, karena Tanjiro sudah jauh-jauh datang ke kediaman keluarganya, harusnya dia bisa menemukan informasi tentang tarian Dewa Bara Api atau info tentang nafas matahari yang ayahnya bicarakan tadi. Akan tetapi dengan percaya diri, Tanjiro menjawab jika dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Tanjiro menambahkan jika dia akan berlatih lebih giat lagi. Meskipun dia tahu langkah-langkah menggunakan tarian Dewa Bara Api, namun Tanjiro masih belum bisa melakukannya secara sempurna. Senjuro yang mendengar jawaban dari Tanjiro merasa kasihan kepadanya. Tanjiro bercerita ketika dia menggunakan jurus tarian bara api dengan nafas secara fokus, membuat tubuhnya menjadi tak terkendali. Saat itulah dia merasakan tubuhnya masih belum bisa mengimbangi kekuatan dari jurus tersebut. Akan tetapi berkat terus menggunakan nafas fokus penuh tanpa henti, membuat staminanya menjadi bertambah. Meskipun itu semua masih belum cukup, Tanjiro merasa jika dia menggunakannya terus-menerus, staminanya akan bertambah baik dari hari ke hari. Walaupun hal itu tidak akan membuatnya menjadi kuat secara instan. Di pertempuran sebelumnya, Tanjiro merasa jika saja dia lebih kuat lagi, mungkin ada cara agar dia bisa cukup kuat untuk menyelamatkan Kyojuro-san. Setelah misi tersebut, Tanjiro selalu memikirkan hal itu. Tapi sepertinya tidak ada cara yang mudah dan tidak ada namanya jalan pintas. Yang bisa Tanjiro lakukan hanya berusaha keras, sedangkan untuk sekarang dia akan tetap melangkah ke depan semampunya, walaupun menyakitkan dan penuh dengan penyesalan. Senjuro mendengarkan dengan seksama curhatan dari Tanjiro yang panjang itu, dan setelah kejadian ini Tanjiro akan berusaha menjadi seorang pilar yang kuat seperti Kyojuro-san. Mendengar Tanjiro yang terinspirasi mendiang kakaknya itu membuat Senjuro meneteskan air mata. Setelah itu Senjuro bercerita jika kakaknya sebenarnya tidak pernah mempunyai penerus. Awalnya Senjuro akan dijadikan penerusnya. Dia dituntut untuk terus berusaha menjadi pilar cadangan di masa depan. Namun pedang Nichirin miliknya tidak pernah berubah warna. Senjuro harus meningkatkan keahlian berpedangnya terlebih dahulu sampai ke tingkat tertentu atau warna pedang Nichirinnya tidak akan pernah berubah. Sambil menunduk dan meneteskan air mata, Senjuro menambahkan jika sekeras apapun dia berlatih, semua itu tetap saja percuma. Sehingga membuat Senjuro menyerah untuk menjadi seorang ahli pedang. Karena itulah dia lebih memilih melakukan hal lain yang lebih bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan kata lain, Senjuro akan memutus generasi pilar api dan menimbulkan kekosongan panjang dalam sejarah. Sambil membayangkan wajah Kyojuro-san yang tersenyum, Senjuro berkata meski begitu kakaknya pasti akan memaafkannya. Tanjiro menasihati Senjuro untuk memilih jalan yang menurutnya benar. Jika nanti ada seseorang yang mengejeknya, maka Tanjiro akan menyundul orang tersebut. Namun Senjuro menjawab jika akan lebih baik kalau Tanjiro menghentikan tindakan tersebut. Sambil menunjukkan ekspresi konyol, Tanjiro pun langsung terdiam. Beberapa saat setelah itu Tanjiro memutuskan untuk pamit dan kembali ke kediaman kupu-kupu. Sebelum berangkat pulang, Senjuro berjanji kepada Tanjiro jika dia akan memperbaiki catatan generasi pilar apinya dan mencari halaman yang hilang dari buku lain.
Setelah itu Senjuro berencana akan mencoba menanyakan hal tersebut kepada ayahnya juga. Jika nanti Senjuro telah menemukan sesuatu, dia akan mengirimkan Gagak untuk memberitahu Tanjiro. Setelah itu Senjuro meminta Tanjiro untuk berhati-hati saat pulang. Dan sebelum dia berangkat pulang, Senjuro memberikan Tsuba pada pedang Nichirin milik mendiang kakaknya kepada Tanjiro. Otomatis Tanjiro langsung menolak pemberian itu karena benda itu amat sangat berharga. Namun Senjuro meyakinkan Tanjiro untuk membawanya saja karena dia yakin ini akan melindungi Tanjiro nantinya. Dan akhirnya dengan penuh perasaan tidak enak, Tanjiro pun menerima Tsuba itu lalu berangkat pulang. Beberapa saat setelah itu Senjuro menemui ayahnya yang sedang duduk sendirian di dekat teras samping rumahnya itu. Setelah itu dia bercerita jika Tanjiro barusan telah pulang. Namun dengan nada keras Tuan Rengoku langsung membentak Senjuro dan memintanya untuk pergi saja. Senjuro mencoba meyakinkan ayahnya perihal soal kakaknya. Akan tetapi Tuan Rengoku menjawab jika semua itu tidak penting karena paling dia hanya ingin menyalahkan ayahnya saja. Setelah itu kembali dengan nada keras Tuan Rengoku berteriak dan meminta Senjuro untuk keluar dan meninggalkannya. Dengan terpaksa akhirnya Senjuro pun pergi dan sebelum itu dia juga mengingatkan ayahnya untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Karena itu adalah kata-kata terakhir yang kakaknya tinggalkan untuk ayahnya. Beberapa saat setelah itu Tuan Rengoku akhirnya duduk sendirian lagi di samping rumahnya. Sesaat dia mengingat wajah anaknya Kyojuro itu beberapa waktu lalu yang berkata jika dia akan kembali. Lalu Tuan Rengoku menaruh botol sake yang biasa dia minum dengan sangat keras. Secara mengejutkan beliau perlahan menunduk dan mulai menangisi anaknya yang telah tiada itu sendirian. Lalu scene berpindah ke Tanjiro yang sedang berjalan pulang menuju kediaman kupu-kupu. Mengingat dengan kondisi tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya, sehingga membuat Tanjiro berjalan dengan nafas yang begitu terasa amat sangat berat. Tanjiro bertanya-tanya apakah dia mengalami hipotermia sehingga membuat sakit begitu terasa amat sangat dalam. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menyemangati dirinya sendiri untuk tidak selemah itu. Beberapa saat setelah itu Nezuko yang berada di dalam kotak kayu menggerakkan tubuhnya karena dia juga mulai khawatir tentang keadaan dari kakaknya yang seperti terlalu memaksakan diri itu. Namun Tanjiro menghiburnya sambil berkata jika mereka akan segera sampai ke kediaman kupu-kupu. Namun dari kejauhan Tanjiro melihat Hagane Zuka yang sedang berdiri di depan pintu kediaman kupu-kupu sambil membawa pisau dan menunggu kedatangannya. Lalu sambil berlari mengejar Tanjiro dan seperti mau membunuhnya, Hagane Zuka-san berteriak memarahinya kenapa Tanjiro bisa kehilangan pedang yang dia tampakkan sebelumnya. Otomatis Tanjiro langsung berlari dari kejaran Hagane Zuka-san sambil berteriak minta maaf beberapa kali. Aksi kejar-kejaran itu terus berlanjut hingga sore hari, sampai membuat Tanjiro naik ke atas pohon untuk menghindari kejaran dari Hagane Zuka-san guys. Apakah setelah ini Tanjiro akan benar-benar kuat setelah bermain kejar-kejaran dengan Hagane Zuka-san untuk kesekian kalinya? Kayaknya sih enggak lah ya. Tapi mungkinkah setelah ini Tanjiro akan berlatih dengan lebih giat agar bisa menjadi lebih kuat atau bahkan bisa menjadi pilar suatu hari nanti? Sayang sekali, Shin manga Kimetsu no Yaiba chapter 69 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 69 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang dikejar oleh Hagane Zuka untuk kesekian kalinya karena sudah menghilangkan pedang yang sudah dia tempakkan untuk Tanjiro. Hilangnya pedang milik Tanjiro itu ya saat dia melemparkan pedangnya untuk menghentikan Akaza yang kabur itu guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.